Islam itu dijadikan kiblat. Eh, Islam itu dulu dijadikan kiblat oleh para eh, orang-orang Barat dulu. Jadi kiblatnya orang-orang Barat dulu dunia Islam. Nanti lihat bagaimana Raja Henry kalau nggak salah ya, istrinya saja itu bercadar ya dulu. Eropa itu terpengaruh dunia Islam. Istrinya para apa namanya raja-raja Eropa itu keluarga mereka itu banyak bercadar. Bahkan di Inggris pun dulu itu mereka berhijab ya, karena pengaruh Islam. Tapi dengan berjalan waktu dunia berbalik 180 derajat. Oleh ya itu. Antum cek nanti ya, bagaimana pendidikan Islam, jamiah-jamiah di perguruan tinggi Islam ya. Dulu dijadikan apa? Rujukan oleh Barat. Bahkan Barat itu banyak yang kuliah itu di dunia di dunia Islam, di dunia apa? Daulah Islam ya. Nanti antum lihat ya. Kalau antum mau lihat apa di YouTube mungkin ada website atau baca. Jadi sekarang terbalik ya. Step yang selanjutnya keempat, mengambil manfaat dari proses pendidikan Islam guna memajukan perkembangan pendidikan Islam pada masa kini. Ya, kalau kita lihat ya, ya wah ya, pendidikan pada masa kini itu ini ya, kalau kita mengacu dari apa yang sudah ada pada masa lalu, insya Allah akan mengalami masa-masa kejayaan di dunia pendidikan. Tetapi sekarang pendidikan di Indonesia terutama baik mengacu kepada pendidikan Barat sehingga tidak jelas, tidak tolak ukurnya tidak jelas. Ya. Bagaimana mungkin ya, mengacu kepada apa? Pendidikan Barat. Tentu dengan pendidikan Islam kita sudah punya literatur sejarah pendidikan Islam. Tentu kita seharusnya mengambil apa yang sudah kita miliki, yang sudah dimiliki oleh apa namanya generasi salafus saleh. Itu sudah sempurna. Adapun metodologi selama itu tidak bertentangan dengan Islam nggak masalah. Cuma ternyata akhirnya banyak berpengaruh dengan dunia oleh. Kemudian yang kelima, memiliki sikap positif terhadap perubahan dan pembaharan pendidikan Islam. Ya, kita itu berevaluasi ya, berevolusi, terus berevaluasi terhadap kekurangan-kekurangan yang ada. Ya. Cuma dengan satu syarat ya, tidak keluar dari koridor pendidikan yang bernilai Islam. Dan selanjutnya Abidah tolong ditunjuk yang berarti sejarah pendidikan Islam siapa? Gantiannya Ivan ya. Ivan akhwat ya gantian. Alkia. Yang ditunjuk ya Ikhwah, sat ya. Kalau antum berkali-kali di ini nggak direspon, antum dianggap nggak adil loh ya. Nggak adil antum mana ini kan, nggak betul kan, dianggap tidak adil. Biar ini jadi perhatian semuanya ya. Kalau antum tidak responsif, dianggap antum tidak mengikuti pembelajaran, ya dianggap alfa. Lagi buka bukunya Ustadz Alkianya. Hmm. Berarti tadi nggak siap ya. Soalnya kan dari awal sudah siap. Tadi suaranya Nat sempat hilang di Atia Ustadz, jadi tidak terdengar jelas. Hmm. Baik. Afan Ustaz, yang pendidikan Islam periode Rasulullah itu ya Ustaz. Ya, proses sejarah pendidikan Islam yang itu. Oh Antum ya. persiapkan dari awal ya, Ikhwah ya. Jangan langsung ditunjuk. Ya.
Yang periodisasi sejarah pendidikan Islam. Periodisasi sejarah atau babakan sejarah pendidikan Islam tidak lepas dari periodisasi sejarah kebudayaan dan peradaban Islam. Karena sejarah pendidikan Islam merupakan bagian dari sejarah peradaban Islam yang khusus mempelajari aspek-aspek sejarah pendidikannya. Menurut Harun Nasution, secara garis besar, sejarah Islam dibagi dalam 5 periode. Pertama, periode hidupnya Nabi Muhammad SAW dari tahun 571 sampai 632. Kedua, periode Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dari tahun 632 sampai 661 Masehi, selama 29 tahun. Ketiga, periode kekuasaan Umayyah di Damaskus, Syria, tahun 661 sampai 750 Masehi, selama 89 tahun. Keempat, periode Abbasiyah di Baghdad tahun 750 sampai 1258 Masehi, selama kurang lebih 508 tahun. Kelima, masa jatuhnya kekuasaan khalifah di Baghdad hingga sekarang. Periodisasi sejarah peradaban Islam menurut Harun Nasution sangat umum, karena pencanderaan sejarah tersebut dibatasi hanya sampai pada masa sesudah kekuasaan Khalifah Abbasiyah hingga sekarang. Tetapi tidak secara detail membahas tentang periode sejarah Islam di Andalus, Turki, India, Afrika, dan di Asia Tenggara. Hal ini karena pembagian itu sangat melihat perkembangan sejarah peradaban dunia Islam. Namun demikian, periodisasi sejarah tersebut bisa pula digunakan sebagai rujukan dalam periodisasi sejarah pendidikan Islam. Sedangkan secara khusus, sejarah pendidikan dapat dibatasi dalam zona atau wilayah sejarah tertentu, misalnya sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Menurut Zuhairini dan kawan-kawan, terdapat 7 fase atau periode sejarah pendidikan di Indonesia. Pertama, periode datangnya Islam di Indonesia. Kedua, periode pengembangan melalui proses adaptasi. Ketiga, periode berdirinya kerajaan-kerajaan Islam atau proses politik. Keempat, periode kedatangan orang Barat, zaman penjajahan. Kelima, periode penjajahan Jepang. Keenam, periode merdeka. Dan ketujuh, periode pembangunan. Babakan sejarah yang dikemukakan oleh Hairini dan kawan-kawan tersebut hanya sampai dengan periode politik di Indonesia pada masa Orde Baru atau Orba yang sering disebut periode pembangunan di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Sedangkan pada masa pasca Orba, yaitu pada era reformasi, belum dijelaskan karena buku sejarah pendidikan Islam yang ditulis Zuhairini dan kawan-kawan pada era Orde Baru. Ini mengindikasikan bahwa ilmu sejarah pendidikan bersifat dinamis hingga terakhir kapan sejarah itu ditulis oleh ahli sejarah atau sejarawan. Di samping itu, perkembangan ilmu sejarah pendidikan Islam atau sejarah Islam secara umum mulai muncul dan berkembang pada bidang studi kawasan, termasuk sejarah Islam di kawasan Asia Tenggara dan lain sebagainya. Dalam kajian selanjutnya, ilmu sejarah pendidikan Islam sebagai disiplin ilmu mengalami perkembangan yang signifikan dan dinamis, melahirkan beberapa kajian sejarah pendidikan Islam dalam berbagai sudut pandang, misalnya lahirnya cabang ilmu sejarah sosial dan intelektual pendidikan Islam yang mengkaji sejarah pendidikan Islam dari aspek pengembangan pemikiran atau intelektual dan dinamika sosial politik yang menjadi setting sejarah pendidikan Islam. Di samping aspek peradaban dan kebudayaan yang mempengaruhi dinamika pendidikan Islam dan pertumbuhan berbagai lembaga pendidikan Islam. Syukuran, jazakallah. Tapi ya, sejarah pendidikan Islam maksudnya adalah pendidikan Islam dilihat dari periode. Di sini menurut Harun Nasution adalah salah satu pakar pendidikan ya. Cuma sayangnya ini aliran Mu'tazilah ya. Seingat Mu'tazilah orang Indonesia.
salah satu dosen terkenal dari UIN Jakarta. Jadi periodisasi dalam Islam, kalau masalah seperti nggak masalah karena nggak ada kaitan langsung dengan kita. Cuma ini adalah pengklasifikasian pengelompokan dari apa periode sejarah kehidupan Islam. Dan ini juga sudah digagas oleh para tokoh-tokoh atau pakar pendidikan yang lain. Salah satunya dia ini, Harun Nasution. Kalau kita lihat ya, Pak, periode ini dilihat dari apa? Periode masa Nabi Alaihissalam, periode pertamanya, yaitu dari tahun 571 sampai 632. Ya. Kemudian periode Khulafaur Rasyidin dengan 4 orang apa? Khalifah yang menjabat selama kelima orang tersebut ya. Kalau diakumulasikan jumlah keseluruhan tahun mereka berkuasa 29 tahun. Ya. Kemudian periode Daulah Umayyah di Damaskus, Syria, yang muasisnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Ketika sebelumnya sempat ada konfrontasi dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib, kemudian mendirikan daulah dengan nama Daulah Umayyah. Umayyah itu diambil dari nama kakek mereka. Sementara muasisnya adalah apa? Orang Bani Umayyah ini ya, dari apa? Umayyah. Umayyah dari Umayyah atau Umayyah. Kemudian ketika periode ini berakhir, muncul periode yang selanjutnya yaitu apa? Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah ini muncul ya, sebagai persaingan ketika awal-awal dengan Daulah Umayyah ya, di Damaskus dulu, kemudian ada persaingan sehingga ketika mereka runtuh berdirilah apa namanya kekuasaan baru di Baghdad. Dari kata Abbas ya ini Daulah Abbasiyah ini termasuk salah satu di antara apa paman Nabi Alaihissalam. Nah periode ini lebih lama. Kalau kita cek itu 508 tahun. Tetapi kalau kita melihat sejarahnya secara langsung, antum akan dapati dari Abbasiyah ini ada beberapa fase di dalam Daulah Abbasiyah. Ya, pertama ada fase Buaihiyah, kemudian As-Saljukiyah. Ya. Jadi di dalam Daulah Abbasiyah ini ada pemerintahan dari daulah yang lain yang mereka berkuasa di bawah kuasa Daulah Abbasiyah, karena Daulah Abbasiyah ini waktu itu mengalami kelemahan ya di seluruh sektor. Kemudian muncul tokoh politik yang tidak ingin menjatuhkan Daulah Abbasiyah tapi menjadi sebuah negara dalam negara bagi Daulah Abbasiyah. Itu apa tadi? Masa periode Saljukiyah atau periode Buaihiyah dulu ya. Buaihiyah dan Saljukiyah yang berkuasa di dalam Daulah Abbasiyah. Ya. Makanya lama ya, 508 tahun. Yang kelima, masa jatuhnya kekuasaan Khalifah di Baghdad dengan sekarang, yaitu di mana kalau kita lihat bagaimana Daulah Abbasiyah ini, Daulah Abbasiyah ini di Baghdad hancur karena telah mengangkat seorang yang beragama Syiah ya, Syiah Rafidah ya, yang bersekutu dengan pasukan Tartar untuk menjatuhkan Daulah Abbasiyah ini. Sehingga runtuh Daulah Abbasiyah ini. Cuman ketika pada waktu yang sama, ketika itu muncul Daulah Umayyah yang lain. Kalau yang tadi Daulah Umayyah atau Bani Abbasiyah yang di Damaskus, ya, ketika terjadi konfrontasi dengan Abbasiyah, maka salah satu keturunan dari Bani Umayyah ini, dari Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, adalah salah satu keturunan yang melarikan diri ke Andalusia Spanyol. Ketika masa jaya-jayanya Daulah Abbasiyah, maka Daulah Umayyah versi
Eropanya juga mengalami kejayaan, ya, juga mengalami atau mendapatkan masa kejayaan. Ya, antum dengar tak analisis Spanyol, bagaimana kota Gurnato atau apa namanya Granada atau Gurnato Cordoba ya, Granada Cordoba adalah dua nama yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana kekuasaan adalah Islam itu sampai ke Eropa, ya, dan mengalami masa kejayaan. Ya. Bahkan kalau antum lihat sampai sekarang pun antum akan melihat bagaimana kejayaan daulah Abbasi Umayyah yang di Eropa. Ya. Yang terakhir yang berkuasa adalah daulah Akbar. Ya. Antum cek nanti ya. Kemudian akhirnya runtuh. Ya. Dan ketika runtuh itulah akhirnya apa? Menjadi kisah yang sangat memilukan bagi seluruh kaum muslimin yang ada di sana. Karena pilihannya ketika itu mereka sudah diserang oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan kelompok mafia yang dikomandoi oleh Frank. Ya. Mereka cuma memberikan dua pilihan kepada kaum muslimin, ikut agama Nasrani Kristen atau kalau mau tidak mau mati. Itu, itu saja yang ada di sana pilihan. Itu kisah yang ya, memilukan. Bagaimana darah kaum muslimin itu benar-benar apa? Menggenang di sana. Penyiksaan yang dilakukan itu sudah tidak bisa dikatakan dengan bahasa manusia lagi. Kantung cek ya nanti. Kemudian di sini ditambahkan juga, sebentar, nyalakan kipas dulu ya. Sebentar, panas. Hmm. Alhamdulillah. Baik. Ya, itu Abbasiyah di Baghdad, kemudian Daulah Umayyah, Umayyah yang di Damaskus, juga Daulah Umayyah yang di mana tadi di Eropa ya, yang di sana ada salah satu keturunan dari Bani Abdurrahman Ad-Dakhil yang jaya dengan apa An-Nasir. Kemudian sebenarnya tidak hanya di situ saja ya Ikhwah, kalau kita mau lihat ya, kalau menurut sejarah bagaimana perkembangan Islam juga tidak hanya di sana baik secara politik, ilmu pengetahuan, sejarah, juga pendidikan. Antum lihat ya masa kejayaan Islam di India. Jadi India dulu adalah bagian negara Islam ya Ikhwah, salah satu negara Islam yang besar. Ya. Tapi bagaimana endingnya ya, sangat memilukan juga. Bahkan anak khalifah dari Raja India akhirnya apa? Harus eh, meninggal dijadikan santapan oleh seingat anak oleh harimau ya, dijadikan makanan harimau oleh orang-orang penjajah dari Inggris yang mereka bersekutu dengan orang-orang Hindu dan Buddha di sana waktu itu. Seingat anak begitu. Dan berakhirlah Islam. Padahal Islam mengalami kejayaan besar. Aku lihat kalau sekarang itu Taj Mahal itu adalah satu di antara dan yang lain ya, itu satu di antara peninggalan sisa-sisa sejarah peradaban Islam. Bahkan pernah dilakukan Joda Akbar yang cuma memang sudah ada apa namanya sudah ada histori sejarah ya
sudah ada penyimpangan sejarah di film-film itu. Cuma sisa-sisa masa lalu masih banyak di sana. Dan sekarang muncul gerakan apa namanya Hindu atau Buddha yang ekstremis, yang radikal di sana. Gerakan anti-Islam. Dan sekarang yang menjadi perdana menterinya, lupa namanya siapa itu. Dia juga adalah ketua tokoh dari gerakan uh, Hindu Buddha radikal ya. Baik. Kemudian juga antum lihat bagaimana Islam juga di Turki, Daulah Utsmaniyah ini mestinya harus dibahas. Daulah terakhir yang kemudian akhirnya runtuh karena pengaruh Eropa, juga pengkhianatannya yang dilakukan Mustafa Kemal Pasha dan Ismet Pasha adiknya, atau terkenal Mustafa Kemal Pasha dengan Mustafa Al-Ataturk yang berdarah Yahudi, yang kemudian menjadi apa, mendaknya Eropa, budak Yahudi untuk apa, menghancurkan Islam dari dalam. Ya. Dan runtuhlah Khalifah Abdul Hamid II kalau nggak salah yang terakhir. Ya. Ketika dibubarkan kemudian menjadi republik. Bahkan bahasa Arab yang dulu bukan bahasa negara, pakaian Islami semua dihancurkan. Tapi ya Alhamdulillah Allah tidak tinggal diam, Allah berikan balasan yang setimpal untuk para pengkhianat itu. Kemal Ataturk atau Mustafa Kemal Pasha itu informasinya, ya, beritanya mutawatir, dia ini tidak bisa dimakamkan secara normal, dimakamkan di dalam apa, beton ya, dalam beton. Ketika kemati, hampir para ulama sudah sepakat tidak mau mensolati, sampai adiknya si Mustafa Kemal Atatürk itu kan asal namanya Fatimah, karena menangis untuk memohon agar kakaknya disolati. Tapi endingnya nggak ingat mau atau tidak, karena dia adalah menjadi salah satu duri dalam daging Islam dan kaum muslimin. Kemudian antum lihat bagaimana Daulah Abbasiyah ketika hancur, ketika runtuh, pengkhianatan seorang Syiah yang dijadikan perdana menteri oleh Khalifah siapa yang terakhir ya? Kok lupa ya? Khalifah terakhir itu Al-Abbasiyah, Al-Muqtasim Billah ya. Kalau lupa ingat, meninggal dalam keadaan yang sangat memilukan ya. Diinjak-injak di dalam koper kalau tidak salah. Namun dengan berjalan waktu ternyata banyak dari kelompok-kelompok pasukan Tartar yang masuk Islam, meskipun Islamnya juga enggak bagus-bagus ya. Kemudian juga muncul para pahlawan-pahlawan mujahidin kaum muslimin di daerah Cina ya. Di antaranya adalah para pangeran keturunan dari Kublai Khan dari masa Tartar yang kemudian mereka banyak menjadi pahlawan bagi kaum muslimin ketika mereka masuk Islam. Tidak hanya di sana ya, banyak. Kemudian artinya bagaimana perkembangan Islam di Afrika, bagaimana di Asia termasuk di Filipina, Mindanao pusatnya ya, juga Filipina yang ibu kota sekarang Manila ya. Dulu dari informasi yang kita dapat, Manila itu dari kata Via Manila. Ketika datang para penjajah Barat menjadi Manila, bukan Via Manila. Bola. Tapi kemudian menurut Zuhairi ya, terdapat 7 fase periode sejarah pendidikan Islam. Pertama, periode datang Islam di Indonesia. Ini konteksnya di Asia ya, maksudnya di Indonesia ya. Kedua melalui proses adaptasi ya, penyesuaian diri.
Informasinya kalau kita dapat dulu di sekolah-sekolah itu datanya Islam itu melalui pedagang ya dari Gujarat, dari India. Karena dulu kan pusat Islam salah satunya dari India, kemudian dari para pedagang dari Arab. Cuma berita yang valid, ya, informasinya Islam itu memang didakwahkan ketika pada masa Daulah Islamiyah sudah ada, ya, mengirim para dai daiyah ya, untuk menyebarkan Islam termasuk di Indonesia. Ya. Salah satu bukti di antaranya adalah bagaimana ada surat-surat yang kita dapati yang masuk ke termasuk di Jogja sini ya. Informasinya ada beberapa surat dari Khalifah ya, termasuk di daulah terakhir, daulah Abbasiyah, Afan, daulah Utsmaniyah yang sudah memberikan kontribusi untuk penyebaran Islam ke Indonesia. Validnya ya informasinya tersimpan di informasinya seperti itu. Itu belum daerah yang lain ya, itu salah satu contoh saja. Kemudian Zuhri mengatakan periode yang selanjutnya adalah periode ketiga, periode berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Ini kalau kita lihat ya, proses politik ini mungkin kerajaan-kerajaan Islam karena pengaruh tadi itu dai-dai dari Timur Tengah termasuk kekhilafan masa lalu ya, menjadikan Islam itu berkembang sehingga apa banyak di antara para pangeran yang masuk Islam kemudian apa mendirikan negara-negara Islam dengan bantuan kalau kita lihat yaitu apa beritanya mutawatir yaitu apa bantuan para sunan ya para sunan yang 9 itu. Kemudian selanjutnya termasuk di Jogja ya Mataram ini ya, didirikan oleh Sutawijaya ya Ratu Raden Wijaya anaknya Ki Ageng Pemanahan yang pusatnya di Kota Gede ya. Setiap hari anak lewat kalau nggak di sana ada masjid gede Mataram dan makam raja-raja selain makam raja-raja yang di Imogiri ya. Baik. Kemudian berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sudah, kemudian yang keempat adalah periode kedatangan orang Barat atau zaman penjajahan ya. Penjajahan itu bisa orang Barat, bisa orang Jepang, orang Asia ya. Selanjutnya periode pembangunan atau kemerdekaan ya. Soalnya periode kemerdekaan ketika masa peperangan itu kemudian ditambah apa? Periode pembangunan mestinya. Ini ada satu masa yang hilang. Periode pembangunan itu yang dilakukan oleh Bapak Presiden Soeharto rahimahullah taala sebelumnya adalah masa kemerdekaan atau disingkat kalau masa itu adalah orde baru masa baru. Tapi sekarang masa reformasi malah nggak karuan karena kacau sekarang hari ini nggak jelas. Sekarang tidak jelas lebih hancur lagi rusak lagi ketika 10 periode sebelum Pak hancur udah Indonesia apa-apa. Di samping itu, perkembangan ilmu sejarah pendidikan Islam atau sejarah Islam secara umum mulai muncul dan berkembang pada bidang studi kawasan termasuk sejarah Islam di Asia Tenggara. Itu skopnya lebih luas ya, skopnya lebih luas. Bahkan Anda lihat bagaimana Islam itu di Cina juga ada, ya. Cina daratan maksudnya ya, bukan Cina Mongol yang Anda sebutkan tadi dari kebelekan itu. Kemudian juga di banyak. Cuma yang menyedihkan kemarin sempat Anda lihat di YouTube itu ada Islam, namanya Islam, ada masjidnya juga. Kalau nggak di Vietnam, di Burma atau nggak salah. Islam namanya, tapi sudah tidak tersisa ajaran Islam. Ya. Ajarannya ajaran budaya adat nenek moyang mereka, tapi mereka mengklaim sebagai Muslim, Islam. Itulah ketika Islam sudah tidak dirawat lagi, Islam hanya sekedar nama, tapi amalannya tidak ada lagi.
Selanjutnya silakan eh, kita sampai jam 8.40 ya. Maaf, Ustaz. 8.40. Baik. Sekarang pendidikan Islam periode Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Silakan Hafidah tunjuk nanti. Didi, Ustadz. Silakan ikhwan ditunjuk ikhwan. Ustaz. Pendidikan Islam periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafa ar-Rasyidin. A. Periode pembinaan dan pertumbuhan pendidikan Islam. Sesungguhnya periode sejarah pendidikan Islam bisa ditelusuri sejak zaman para nabi dan rasul sebelum Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Islam sebenarnya merupakan agama yang menyempurnakan ajaran agama sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau menyempurnakan syariat-syariat Nabi sebelumnya. Atau syar'u man qablana. Periode sejarah pendidikan Islam secara realitas mulai dirintis sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Menurut Zuhairini dan kawan-kawan, bahwa Nabi Adam alaihissalam dianggap sebagai nabi yang telah merintis dan mencanangkan tonggak budaya awal di bidang tarbiyah, taklim, dan takdib. Di bawah bimbingan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya, misi ajaran Islam diteruskan pada para nabi dan rasul lainnya seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, dan lain-lainnya hingga pada Nabi Muhammad SAW. Periode atau masa pembinaan merupakan masa di mana proses penurunan ajaran Islam kepada Muhammad SAW dan proses pembudayaan ajaran Islam berlangsung. Dalam periode ini, proses perkembangan awal Islam berjalan dimulai dari kota Mekkah dan kemudian di kota Madinah. Periode ini berlangsung sejak Muhammad menerima wahyu pertama dan menerima pengangkatannya sebagai Rasul sampai dengan lengkap dan sempurnanya ajaran Islam menjadi warisan budaya Islam. Rentang periode pembinaan ini berlangsung selama 22 tahun atau 23 tahun sejak beliau menerima wahyu pertama kali, tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah, 13 tahun sebelum Hijrah, atau bertepatan tanggal 6 Agustus 610 Masehi, sampai wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, atau bertepatan tanggal 8 Juni 832 Masehi. Periode pembinaan pendidikan Islam dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu periode Mekkah dan periode Madinah, atau periode sebelum hijrah dan periode sesudah hijrah Nabi Muhammad SAW. Pertama, periode Mekkah, yaitu masa di mana Nabi Muhammad SAW masih berada di kota kelahirannya, yaitu kota Makkah Al-Mukarramah. Kedua, periode Madinah terjadi setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Yasrib yang kemudian diganti namanya menjadi Madinatun Nabawi atau kota Madinah Al-Munawwarah, di
di mana Rasulullah SAW tinggal di sana dan membangun pemerintahan Islam hingga wafat. Lanjut, Ustaz. Nggak apa-apa, tambah sedikit. Periode pendidikan Islam periode Mekah. Oh, Dikut. sudah. Eh, kalau sudah sub ganti yang lain aja ya. Bukan. Nah, Ganti yang lain. Silakan tunjuk. Abidah. Mana ini abidahnya? Yang lainnya ikhwas silakan yang mau baca gantian. Kalau nggak ada lain aja ya. Gantiannya akhwat Ahya Nur. Itu apa akhwat ini? Coba dulu itu lain. Pendidikan Islam periode Mekah di kota Mekah. Ustaz sebentar. Di kota Mekah, pendidikan Islam mengikuti pola dakwah Nabi Muhammad SAW. Pertama, dilakukan secara sembunyi-sembunyi, belum terus terangkan untuk kalangan terbatas keluarga dan sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Mulai ketika Nabi menerima wahyu pertama di Gua Hiro setelah melakukan kholwat atau tahannut. Wahyu pertama turun pada bulan Ramadan, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Hingga turun surat Al-Mudaththir ayat 1-7 yang berisi perintah untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Meskipun materi pendidikan Islam diturunkan secara bertahap sedikit demi sedikit sesuai dengan turunnya wahyu yang diberikan oleh Nabi Muhammad dengan memberikan penjelasan dan contoh-contoh bagaimana pelaksanaannya kepada umatnya. Kedua, periode pembinaan di kota Mekah. Pendidikan Islam dilakukan untuk membina akhlak dan akidah umat Islam serta meneguhkan keimanan, merubah tradisi dari tradisi jahiliyah yang politeisme menjadi tradisi Islam yang berlandaskan akidah tauhid monoteisme. Dengan konsep ketuhanan yang jelas tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, memperkenalkan kitab suci Al-Qur'an dengan memberikan pendidikan dan pengajaran cara membaca Al-Qur'an, menghafal dan menulis bagaimana kandungan surat Al-Alaq. Bahkan menurut Zuhairini, pada periode Mekah melalui kebijakan Nabi Muhammad SAW diajarkan dan diperkenalkan menulis dan membaca Al-Quran yang benar. Pada sahabat pada waktu itu hanya diperbolehkan membaca Al-Quran sesuai dengan dialek suku Quraisy. Tetapi pada periode Madinah, karena terdapat berbagai dialek dalam bahasa Arab yang ada pada masa itu, maka pada periode Madinah Nabi Muhammad SAW memperbolehkan membaca Al-Quran dalam 7 huruf, 7 dialek bahasa Arab yang ada. Yang dimaksud 7 huruf adalah dialek-dialek yang berlaku pada suku bangsa Arab pada masa itu. Pada periode Mekah, Nabi Muhammad SAW mendidik umatnya secara bertahap, mengajarkan keimanan dan kepercayaan tauhid kepada keluarga dekatnya. Pada mulanya secara sembunyi-sembunyi tidak terang-terangan. Namun demikian, ajakan Nabi Muhammad SAW mendapat respon yang cepat di kalangan keluarga dan sahabatnya.
yang kemudian memeluk Islam pada generasi pertama as-sabiqun awalun. Di antaranya adalah Khadijah istri Nabi, Ali bin Abi Thalib kalangan pemuda, Abu Bakar sahabat karib, Zaid bin Haritha seorang pembantu rumah tangga, kemudian disusul Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Jarrah, Arqam bin Abil Arqam, Fatimah binti Khattab, dan Sa'id bin Zaid. Pada awal turunnya Al-Quran, Nabi Muhammad SAW mengajarkan Al-Quran secara sembunyi-sembunyi. Dan para sahabat mempelajari Al-Quran di suatu rumah yang sering disebut Darul Arqam, rumah Arqam bin Abi Al-Arqam. Mereka berkumpul membaca Al-Quran, memahami kandungan setiap ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan bermudrasah dan bertadarus. Namun setelah Umar bin Khattab masuk Islam, para sahabat mulai berani dengan bebas tanpa sembunyi-sembunyi dalam membaca Al-Quran dan menghafal sekaligus mempelajari kandungannya. Tradisi menghafal Al-Quran dengan sendirinya telah menggantikan tradisi menghafal syair-syair indah pada masa sebelum Islam, syair Arab jahiliyah, dan untuk menjaga kemunian agama tidak tercampur dengan hal-hal lain. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan perintah agar hanya Al-Quran sajalah yang boleh ditulis. Pengajaran Al-Quran itu terus berlanjut hingga Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ciri pendidikan Islam pada periode Mekah dapat dipetakan dalam beberapa ciri utama. Pertama, pendidikan tauhid dalam teori dan praktek, yakni ajaran Islam yang menyerukan kepercayaan atau keimanan hanya pada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, monoteisme atau monoteistik. Misi tauhid yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada prinsipnya meluruskan kembali akidah jahiliyah yang telah diangkat berupa penyembahan berhala-berhala dan perilaku syirik lainnya, menuju kepada akidah tauhid Islamiyah. Kedua, pengenalan pelajaran Al-Quran, yakni mengajarkan Al-Quran untuk menjadikan pedoman termasuk memberikan materi tulis baca Al-Quran. Walaupun menurut sejarah sebagian bangsa Arab mayoritas banyak yang tidak bisa tulis baca pada masa itu. Akan tetapi ada beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW yang mampu menulis dan membaca. Ketiga, pengenalan pendidikan keagamaan antara lain hendaklah membaca dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jangan syirik mempersekutukannya dengan berhala. Karena Tuhan Maha Besar dan Pemurah. Sebab itu hendaklah berhala dienyahkan jauh-jauh. Sejak saat itu berhala yang mengelilingi Ka'bah dihilangkan. Keempat, pendidikan akliyah dan ilmiah, yaitu mempelajari kejadian manusia dari segumpal darah dan kejadian alam semesta. Untuk mempelajari hal-hal itu haruslah dengan banyak membaca dan menyelidiki serta memakai pena untuk mencatat. Kelima, pendidikan akhlak dan budi pekerti. Nabi Muhammad mengajar sahabatnya agar akhlaknya menjadi baik dengan ajaran tauhid. Sesuai dengan misi Nabi memperbaiki akhlak supaya menjadi akhlak yang mulia, akhlak al-karimah. Keenam, pendidikan jasmani kesehatan, yaitu mementingkan kebersihan pakaian, badan dan tempat kediaman, rumah dan lingkungan sekitar. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa kurikulum pendidikan Islam pada periode Makkah lebih menekankan aspek pembinaan akidah Islamiyah atau tauhid Islam, etika atau akhlak Islam, keterampilan teknis berupa kemampuan baca dan tulis Al-Quran, serta kesadaran akan pentingnya hidup bersih, dan kesehatan lingkungan yang bersifat pendidikan jasmania. Pembinaan akidah ini penting karena menjadi fondasi utama ajaran Islam serta merombak tatanan jahiliyah Arab yang sangat bertentangan dengan prinsip Islam, seperti perbuatan syirik menyembah berhala, perjudian, perzinahan, dan lain sebagainya.
Pada periode Mekah ini yang menjadi pendidikan utamanya adalah Nabi Muhammad SAW, sedangkan peserta didiknya adalah para keluarga dan seluruh sahabat Nabi Muhammad SAW yang menerima dan memeluk Islam. Antaranya adalah Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, Ummu Aiman, pengasuh Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah. Selain para sahabat yang masuk Islam untuk pertama kalinya, peserta didik pada periode Mekah termasuk beberapa penduduk Yathrib yang datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj yang telah masuk Islam dan disusul pada musim haji berikutnya sebanyak 73 orang Yathrib dan meminta Nabi hijrah ke kota Yathrib. Dan mereka bersedia akan membela Nabi dari segala ancaman, dan Nabi Muhammad SAW menyetujui tawaran mereka. Metode pendidikan Islam yang digunakan pada periode Mekah menurut Abu Didin Nata didasarkan pada fitrah manusia sebagai makhluk yang memiliki kelebihan sekaligus kekurangan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik, Nabi Muhammad SAW menerapkan beberapa metode sesuai dengan situasi dan kondisi, antara lain metode ceramah, diskusi, dialog, tanya jawab, bimbingan, nasihat, teladan, demonstrasi, contoh dan praktek, bercerita, hafalan, penugasan, dan bermain peran. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran yang berbasis pada fitrah manusia, yaitu pembelajaran yang berlangsung dalam suasana yang menggembirakan dan menyenangkan. Sebagaimana pesan Nabi, mudahkan jangan menyulitkan. Yasiru wala tu'asiru. Dan gembirakanlah jangan membuat sedih. Basiru wala tunaziru. Dengan metode dan pendekatan tersebut, Nabi Muhammad SAW berhasil mendidik sahabat-sahabat yang tangguh, sehingga menjadi kader pemimpin yang memiliki komitmen kuat bagi perjuangan Islam, memiliki kepribadian baik, serta ucapan, perbuatan mereka menjadi model yang ideal bagi umat Islam selanjutnya. Ustaz, masih lanjut? Monggo silakan yang lain ditunjuk, no? Gantian nanti. Sofi. Silakan ya ikhwan, yang ditunjuk ya ikhwan. Sofi, Ustaz. Tak begitu jelas ya, wes sudah biar anak wakili ya. Selanjutnya Fajar Yasin. Fajar Yasin. Ada Imron. Nah, Ustaz. Atau Fadal. Suaranya kedengaran, Ustaz. Suaranya kedengaran. Ya, jelas. Lanjutin, Ustaz. Mengenai lembaga pendidikan yang menjadi pusat pendidikan pada periode Mekah, masih dipusatkan pada rumah sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu rumah sahabat Arkam bin Abi al-Arkam al-Safah, yang dikenal sebagai Darul al-Arkam. Pada saat itu jumlah kaum muslimin masih sedikit, kemudian bertambah menjadi 38 orang, yang terdiri dari golongan bangsawan Quraisy, pedagang, dan hamba sahaya. Di rumah Al-Arkam itu Nabi Muhammad SAW mengajarkan wahyu yang diterimanya kepada kaum muslimin, membimbing serta menghayati dan mengamalkan ayat-ayat suci yang diturunkan kepadanya. Di samping rumah sahabat Al-Arkam, pendidikan Islam juga dilakukan di sekitar Masjidil Haram dan Akabah. Sedangkan sumber
pendanaan atau pembiayaan pendidikan Islam pada periode Mekah berasal dari istri Nabi Muhammad SAW, Siti Khadijah, dan pamannya Abu Thalib, serta para sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, serta sahabat Al-Arkam lainnya yang dipandang kaya secara ekonomi. Berkaitan dengan pendidikan periode Mekah ini, Abudin Nata menyatakan bahwa visi pendidikan Islam periode Mekah adalah unggul dalam bidang akidah dan akhlak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sedangkan misi pendidikan Islam pada periode Mekah antara lain, pertama memperkuat dan memperkukuh status dan kepribadian Muhammad sebagai Nabi dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki akidah yang kokoh dan akhlak mulia serta komitmen tinggi untuk menegakkan kebenaran di muka bumi. Kedua, memberikan bimbingan kepada Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dan pengemban misi kebenaran. Ketiga, memberikan peringatan dan bimbingan akhlak mulia kepada kerabat dekat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan tujuan pendidikan Islam pada periode Mekah adalah membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia sebagai landasan mereka dalam menjalani kehidupannya dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Tujuan tersebut sesuai dengan tujuan diturunkannya Al-Quran, yakni memberi petunjuk bagi orang yang beriman, menyembuhkan mental yang sakit, mengeluarkan manusia dari kesesatan menuju jalan yang terang benderang, mengubah tradisi jahiliyah menjadi mental yang cerdas, mempersatukan manusia dari bahaya perpecahan dan peperangan. Maka kurikulum pendidikan Islam pada periode Mekah ini lebih berorientasi pada materi pengajaran yang berkaitan dengan akidah dan akhlak mulia. Dengan kata lain, pendidikan pada periode Mekah ini syarat dengan tugas tentang perubahan keimanan dari tradisi jahiliyah, serta pesan-pesan moral tentang penanaman akhlak yang mulia sesuai dengan salah satu misi Nabi Muhammad SAW, yaitu meluruskan akidah dan menyempurnakan akhlak. Dalam rangka memperkenalkan ajaran Islam kepada umat manusia. Pada periode Mekah, Nabi Muhammad SAW telah melakukan perombakan mendasar terhadap mentalitas bangsa Arab jahiliyah melalui upaya reformasi terhadap kepercayaan yang salah, yakni syirik, menjadi keyakinan dan keimanan yang benar, sesuai dengan nilai akidah Islam, yakni tauhid, dan melakukan pembaruan tajdid terhadap tradisi sosial keagamaan yang lebih manusiawi sesuai misi Al-Quran dibandingkan tradisi Arab pra-Islam yang menyimpang sebagaimana tradisi nenek moyang mereka. Lanjut, Zat. Apa, Zat? Lanjut, Zat. Pendidikan Islam Silakan periode. ditunjuk yang lain. Oh, Ditunjuk yang lain ya, gantian. Ikhwan atau akhwat, Zat? Akhwat. Akhwatnya Siti Teguh, Zat. Ya, setelah Ikhwan Akhwat gantian. Siti Teguh, Zat. 6. B. Pendidikan Islam periode Madinah. Pendidikan Islam periode Madinah ditandai sejak hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Makkah ke kota Madinah hingga beliau wafat pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal 11 atau tanggal 8 Juni 632 Masehi. Kota Madinah sebelum Nabi hijrah bernama Yasrib. Setelah itu berganti menjadi Madinatun Nabi, kota Nabi Muhammad SAW. Menurut para sejarawan, hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, hijrah tersebut berkaitan dengan kuatnya provokasi dan intimidasi dari suku Quraisy yang tidak mau masuk Islam. Walaupun demikian, Zuhairini menganggap bahwa hijrah ke Madinah bukan hanya sekedar berpindah dan menghindarkan diri dari ancaman kaum Quraisy dan penduduk Mekah yang tidak menghendaki pembaruan terhadap tradisi nenek moyang mereka, tetapi juga dimaksudkan untuk menyusun kekuatan dalam menghadapi permasalahan dan tantangan umat Islam, sehingga terbentuk tatanan sosial yang di dalamnya bersinar mutiara tauhid warisan Nabi Ibrahim alaihissalam yang akan disempurnakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu, hijrahnya Nabi ke kota Yasrib, Madinah,
juga telah lama dinantikan oleh penduduk kota Madinah. Kedatangan Nabi Muhammad SAW bersama kaum muhajirin, penduduk kota Mekah yang melakukan hijrah ke kota Madinah, disambut dengan gembira dan rasa penuh persaudaraan oleh penduduk Ansor, yaitu penduduk asli kota Madinah yang menolong para pendatang atau muhajirin. Hal ini disebabkan karena selama ini kaum Yahudi mendominasi dan menguasai secara dominan perdagangan dan perekonomian di kota Yatsrib. Kedatangan Nabi Muhammad SAW diharapkan bisa memberikan kepercayaan dan perubahan yang baik di kota Madinah. Lanjut Ustadz atau ganti? Akan ditunjuk yang lain, gantian. Ikhwan. Firman Ardiansyah. Hadir Ustaz. Lanjut Ustaz. Ya. Ciri pembinaan pendidikan Islam di kota Madinah pada hakikatnya merupakan kelanjutan pendidikan di kota Mekah. Namun ada karakter khas pendidikan di kota Madinah. Pertama, pembinaan di bidang sosial dan politik agar dijiwai oleh ajaran tauhid, sehingga akhirnya tingkah laku sosial politiknya merupakan cermin dan pantulan dari sinar tauhid itu. Kedua, anjuran untuk menghafal dan menuliskan ayat-ayat Al-Quran melalui kebijaksanaan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Karena itu beliau langsung mengadakan ulangan-ulangan dalam pembacaan Al-Quran, yaitu dalam sholat, dalam pidato-pidato, dan dalam pelajaran-pelajaran dalam berbagai kesempatan. Anjuran untuk menulis Al-Quran diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW di antara sahabat yang bertugas menulis Al-Quran pada masa itu di antara lain Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, dan Muawiyah. Ketiga, pembinaan masyarakat baru, masyarakat madani atau civil society di masa penegakan hukum Islam mulai dilaksanakan dan pembinaan ekonomi umat Islam. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW mengatur bagaimana penggunaan harta kekayaan agar tidak menumpuk pada orang-orang kaya saja dan agar mereka kaum fakir miskin dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dan larangan menumpuk kekayaan dengan jalan riba dan perintah untuk giat bersedekah dan zakat. Keempat, pendidikan dikembangkan dengan mempersiapkan dan pengiriman tenaga pendidik agama dan para dai untuk dakwah Islam, serta penyebaran dan perluasan wilayah Islam. Kelima, pendidikan Islam di bidang ketatanegaraan dan kemiliteran telah dirintis pada periode Madinah. Keenam, lahirnya gagasan pluralisme dan toleransi beragama dalam konteks dakwah dan pendidikan Islam. Salah satu momen penting dalam periode Madinah adalah lahirnya Piagam Madinah, Madinah Charter, sebuah piagam perjanjian antara kaum muslimin di kota Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah SAW dan kelompok non-Islam dan beberapa kabilah suku yang ada di kota Madinah. Piagam tersebut mengatur tentang bentuk toleransi beragama dan mengatur tentang hubungan sosial penduduk Madinah yang majemuk, plural. Pada periode Madinah, pendidikan Islam berkembang cukup pesat, seirama dengan laju syiar dakwah Islam ke berbagai wilayah di luar kota Madinah seperti pengiriman sahabat Mu'adz bin Jabal oleh Rasulullah untuk menjadi dai sekaligus pendidik untuk menyebar Islam ke daerah Yaman. Mu'adz bin Jabal sekaligus menjadi guru untuk mengajarkan ajaran Islam kepada penduduk Yaman dan mengutus sahabat lainnya ke daerah-daerah lain. Meskipun demikian, banyak penguasa di luar daerah Jazirah Arab yang menolak keras. Bahkan ada yang sampai membunuh utusan Nabi Muhammad SAW dan ada pula yang bersiap-siap menyerang Madinah. Untuk menghadapi serangan dan perlakuan jahat penduduk yang menentang Islam itu, Nabi Muhammad SAW kemudian menarik dan dalam sejarah Islam dicatat sebagai lain seperti Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawahah, dan terakhir dipimpin oleh Khalid bin Walid yang berhadapan dengan tentara Heraklius yang dipimpin Surah bil di Syam.
Boleh, Ustaz? Ya nggak apa-apa. Ganti yang lain. Akhwat. Gantian. Ahwat. Hmm. Ukti Fadia Ditafa. Fadia Ditafa. Naam, hadirah. Dua tujuh. Ekspektasi wilayah Islam kemudian diteruskan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dalam rangka syiar Islam dalam konteks pendidikan Islam bahwa setiap kaum muslimin menguasai semua daerah segera sebagai sahabat mendapatkan tugas untuk menyampaikan ajaran kepada penduduk. Mereka menjadi ulama yang bertindak menjadi pendidik atau guru agama sehingga timbul pusat-pusat pendidikan Islam di luar Madinah dan berkembang dengan pesat dengan sahabat-sahabat terkenal berbagai gurunya. Periode Madinah ini terakhir setelah Nabi Muhammad SAW wafat dan setelah seluruh jazirah Arab dikuasai oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk kota Madinah yang berhasil dikuasai oleh Nabi Muhammad SAW. Melalui peristiwa Fathul Mekah, penaklukan kota Mekah yang berjalan secara damai. Perluasan wilayah Islam dilakukan oleh Nabi berhadapan dengan kekuatan Romawi Timur di bawah pemimpinan Kaisar Heraklius yang berada di utara Jazirah Arab, yaitu wilayah Syiriah. Namun karena kekuatan tentara Islam yang demikian besar menyebabkan tentara Romawi kecut dan menarik diri serta kembali ke daerahnya. Nabi sendiri tidak melakukan pengejaran tetapi berkembang di Tabuk. Di daerah ini Nabi melakukan sejumlah perjanjian dengan penduduk setempat dan kemudian menyatakan diri mereka menjadi wilayah Islam. Perang Tabuk merupakan perang terakhir yang diikuti Nabi Muhammad SAW. Setelah itu makin banyak suku dari berbagai pelosok Arab yang memutus delegasinya untuk menyatakan kedudukan mereka pada Islam. Tahun ke-9 dan 10 Hijriah atau tahun 630 sampai 632 Masehi. Masuknya orang Mekah ke dalam Islam berpengaruh besar bagi penduduk padang pasir untuk memeluk Islam. Persatuan bangsa Arab akhirnya terwujud. Dan peperangan antar suku sebelum datangnya Islam telah berubah menjadi persaudaraan seagama dalam kesepakatan Haji Wada, yaitu haji terakhir bagi Nabi Muhammad SAW tahun 10 Hijriah atau 631 Masehi, menyampaikan khutbah yang berisi prinsip ajaran Islam tentang kemanusiaan, persamaan, keadilan sosial, keadilan ekonomi, kebijakan, dan solidaritas.
Masih lanjut, Ustaz. Ya, kan yang lain. Terakhir ya. Satu saja. Atau dua lah. Untuk-untuknya. Ini masih lanjut atau gimana? Nggak apa-apa, ganti yang lain. Nggak apa-apa, ganti yang lain. Gantian. Yang lain. Silakan ditunjuk. Ikhwan ya. Gantian. Ikhwan Ahwat. Rifar, Ustaz. Silakan. Nah, Ustaz, Apa dong? Ayo, silakan. ya, ekspansi wilayah Islam kemudian diteruskan pada Suaranya nggak kecil, Mas. oke, Kurang maju. Wih. nah, Ustaz, Ya, lanjut. ekspansi wilayah Islam kemudian diteruskan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dalam rangka syiar Islam dalam konteks pendidikan Islam. Bahwa setiap kaum muslimin menguasai suatu daerah segera sebagian sahabat mendapat tugas untuk menyampaikan ajaran kepada penduduk. Mereka menjadi ulama yang bertindak menjadi pendidik atau guru-guru agama, sehingga timbul pusat-pusat pendidikan Islam di luar Madinah dan berkembang dengan pesat dengan sahabat-sahabat terkenal sebagai gurunya. Periode Madinah ini berakhir setelah Nabi Muhammad SAW wafat dan setelah seluruh jazirah Arab dikuasai oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk kota Mekah yang berhasil dikuasai oleh Nabi Muhammad melalui peristiwa Fathul Makkah, penaklukan kota Makkah yang berjalan secara damai. Perluasan wilayah Islam dilakukan oleh Nabi berhadapan dengan kekuatan Romawi Timur di bawah pimpinan Kaisar Heraklius yang berada di utara Jazirah Arab, yaitu wilayah Syria. Namun karena kekuatan tentara Islam yang demikian besar menyebabkan tentara Romawi kecut dan menarik diri serta kembali ke daerahnya. Nabi sendiri tidak melakukan pengejaran tetapi berkemah di Tabuk di daerah ini. Nabi melakukan sejumlah perjanjian dengan penduduk setempat dan kemudian menyatakan diri menjadi wilayah Islam. Perang Tabuk merupakan perang terakhir yang diikuti Nabi Muhammad SAW. Setelah itu makin banyak suku dari berbagai pelosok Arab yang mengutus delegasinya untuk menyatakan ketundukan mereka pada Islam tahun ke-9 dan ke-10 Hijriah atau tahun 630 sampai 632 Masehi. Masuknya orang Mekah ke dalam Islam berpengaruh besar bagi penduduk padang pasir untuk memeluk Islam. Persatuan bangsa Arab akhirnya terwujud dan peperangan antar suku sebelum datangnya Islam telah berubah menjadi persaudaraan seagama dalam kesempatan Haji Wada, yaitu haji terakhir bagi Nabi Muhammad SAW tahun 10 Hijriah atau 631. Menyampaikan khutbah yang berisi prinsip-prinsip ajaran Islam tentang kemanusiaan, persamaan, keadilan sosial, keadilan ekonomi, kebajikan, dan solidaritas. Setelah haji, Nabi Muhammad SAW kembali ke Madinah dan mengatur organisasi masyarakat yang telah memeluk Islam.
serta mengirim dai ke berbagai daerah dan kabilah untuk mengajarkan Islam, serta mengatur peradilan dan memungut zakat 2 bulan. Setelah itu, Nabi menderita demam. Tenaganya dengan cepat berkurang dan wafat pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, 8 Juni 632 Masehi, di rumah istrinya Aisyah. Selama periode Nabi Muhammad SAW dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Nabi Muhammad SAW di samping sebagai pemimpin agama, pendidik, beliau juga bisa dianggap sebagai seorang negarawan, politikus, seorang ahli strategi militer, dan seorang administrator yang cakap. Hanya dalam waktu 11 tahun menjadi pemimpin politik, beliau berhasil menundukkan seluruh jazirah Arab. Periode Nabi Muhammad SAW berakhir pada tahun 632 Masehi atau pada tahun 11 Hijriah. Kemudian melanjutkan pada periode Khulafa Ar-Rasyidin, yaitu periode pemerintah di bawah pimpinan 4 sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka inilah meneruskan dakwah Islam dan menyebarkan melalui jalur pendidikan dan dakwah Islam ke beberapa wilayah, antara lain ke Syam, Syria, Mesir, dan wilayah lain di luar Jazirah Arab. Khalas Ustaz. Baik, itu dulu ya, Ikhwah. Jazakumullah khairan jazak, barakallahu fikum jami'an. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jangan lupa ya, absensi Kak biasanya ya, dikasih tanda silang dulu atau antum kondisikan nggak apa-apa lah. Kemudian jangan lupa tanggal, hari, bulan pertemuan kedua berarti kan. Kemudian pembahasannya sampai halaman ini ditulis ya. Tapi itu dulu ya, Ikhwah, yang bisa kita sampaikan. Silakan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. wabarakatuh. Waalaikumsalam.